Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kuliah analisis bahaya geologi minggu ke-13. Atau mungkin ini pertemuan materi terakhir. Kita akan membahas mengenai amblesan atau penurunan tanah, atau sering disebut dengan land subsidence di bahasa Inggrisnya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah apa itu amblesan tanah? Nah, menurut USGS 2020, amblesan atau penurunan muka tanah terjadi ketika sejumlah besar air tanah telah diambil atau hilang dari jenis batuan tertentu, seperti sedimen berbutir halus. Nah, batuan tersebut akan kompak karena air dalam pori batuan tersebut juga bertanggung jawab menahan tanah di atasnya. Nah, seperti yang kita tahu, di dalam suatu batuan, pori-pori atau rongga batuan itu terdapat air gitu ya, yang kita sebut sebagai air tanah atau groundwater gitu. Ketika air tersebut hilang, entah itu karena seperti di gambar ini terjadinya pembebanan dari atas gitu ya oleh sedimen yang diendapkan selanjutnya gitu, karena pembebanan misalkan gitu, maka airnya akan hilang, akan lari gitu. Nah, batuan tersebut akan menjadi kompak gitu, yang batuan yang di bawah gitu. Nah, otomatis karena airnya hilang, batuannya akan kompak, maka seakan-akan ketebalannya akan mengecil gitu. Nah, sehingga yang terjadi adalah apa? Manifestasinya adalah penurunan tanah atau subsidence gitu. Nah, amblesan dapat terlihat dari penurunan lapisan permukaan tanah secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Nah, di sini ada gambar yang cukup menarik di lembah San Joaquin di California gitu ya. Antara rentang tahun 1925 sampai 1977 dia mengalami penurunan muka tanah sebanyak 9 meter. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana masifnya gitu hal ini bisa terjadi gitu. Nah, nanti akan kita bahas, ada yang bisa secara perlahan-lahan atau secara tiba-tiba gitu kan. Nah, jenis amblesan sendiri ada dua, yaitu amblesan endogenik dan amblesan eksogenik. Ini menurut Prokopovich 1984. Amblesan endogenik disebabkan oleh gaya alami dari dalam bumi seperti pergerakan lempeng, pelipatan, patahan permukaan bumi, dan gempa bumi. Lalu amblesan eksogenik disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pertambangan bawah tanah, pengambilan air tanah yang berlebihan, aktivitas pengeboran migas, dan perubahan komposisi tanahnya gitu. Ya, kita punya dua jenis amblesan, yaitu dengan yang pertama adalah disebabkan oleh gaya-gaya endogen atau gaya alam dari dalam bumi. Yang kedua adalah gaya eksogen yang disebabkan oleh gaya luar bumi atau sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan manusia gitu. Nah, amblesan endogenik seperti yang sudah dibahas tadi adalah bisa diakibatkan oleh tiga hal atau lebih mungkin. Yang pertama adalah lipatan dan patahan. Nah, pergerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan perlipatan dan patahan di permukaan bumi. Lipatan adalah pelengkungan pada formasi batuan sebagai hasil dari gaya tekan atau kompresi, dan patahan adalah potongan formasi batuan sebagai akibat dari gaya tekan yang begitu besar. Jadi kalau sedikit membahas secara geologi, lipatan nanti setelah ditekan terus akan patah suatu batuan itu dan akan membentuk suatu patahan atau sesar.
Proses pelipatan dan patahan berlangsung ribuan tahun, dan amblesan tipe ini berlangsung dalam waktu yang lambat dan perlahan-lahan. Nah, jadi ada yang di slide pertama, nanti ada yang amblesan itu berlangsung bisa secara cepat dan bisa secara perlahan-lahan. Yang kedua, diakibatkan oleh gempa. Amblesan dapat terjadi akibat gempa bumi yang berlangsung lebih cepat dibandingkan amblesan tipe lipatan dan patahan. Gempa dapat memicu terjadinya pencairan lapisan sedimen di bawah tanah karena guncangan gempa sehingga terjadi amblesan sedimen. Nah, kadang-kadang ini dikorelasikan dengan bencana atau bahaya yang kemarin kita bahas, yaitu likuifaksi gitu kan. Kalau teman-teman melihat atau membaca berita-berita tentang gempa Palu gitu kan, nah, dia juga tanah itu mengalami ambles gitu ya, akibat dari gempa bumi tadi. Banyak terjadi bukti-bukti penurunan tanah di daerah kota Palu dan sekitarnya gitu akibat gempa tersebut. Nah, yang ketiga adalah akibat adanya gua. Jenis amblesan endogenik ini sering ditemukan di daerah gua alami. Gua terbentuk karena aliran air di bawah tanah melarutkan batu kapur atau batu gamping di sekitarnya. Pada daerah kars sering dijumpai amblesan sinkhole dan gua bawah tanah. Nah, ini yang sangat spesifik di daerah batu gamping yang membentuk sistem gua dan sistem sungai bawah tanah gitu kan, atau disebut sebagai daerah kars gitu. Banyak sekali dijumpai amblesan atau disebut sinkhole dan gua bawah tanah. Nah, ini jenis amblesan endogenik yang ketiga. Nah, ini contoh-contohnya amblesan endogenik. Ini sinkhole. Nah, kemungkinan besar di bawah dari tanah penutup ini adalah formasi atau batuan yang mempunyai litologi batu gamping gitu ya. Jadi dia bisa mengalami amblesan sinkhole gitu. Nah, kalau ini biasanya terjadi akibat adanya gempa bumi. Jadi ada jalurnya gitu ya. Lalu mungkin levelnya antara yang blok sebelah kiri dan sebelah kanan sudah berbeda. Mungkin yang lebih tinggi yang sebelah kiri akibat adanya jalur gempa bumi tadi. Nah, ini mungkin ilustrasi dari terbentuknya sinkhole itu ya. Nah, kalau di atas kita mungkin ketika kita tinggal di atasnya mungkin tidak tahu gitu kan, kalau tidak ada mungkin sebelum kita tinggal ada penyuluhan dari instansi setempat gitu kan, atau ada peta tata guna lahan gitu. Kita nggak tahu kalau mungkin di bawahnya itu susunan gitu lagi batu gamping gitu. Nah, mungkin kita tinggal di situ gitu kan, membangun rumah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, lama kelamaan gitu dimakan tahun gitu, sistem gua bawah tanahnya akan berkembang gitu. Nah, lalu pada suatu waktu gitu dia bisa mengalami amblesan gitu. Nanti akan kita bahas lebih detail gitu. Lalu amblesan yang kedua adalah amblesan eksogenik. Bisa diakibatkan oleh paling tidak ada 3 hal yang bisa mengakibatkan amblesan eksogenik. Yang pertama adalah akibat adanya penambangan. Amblesan di daerah tambang sering terjadi pada pertambangan karena jalur atau lorong tambang dapat menciptakan ruang kosong di dalam tanah sehingga lapisan tanah di atasnya dapat sewaktu waktu jatuh dan turun ke bumi. Nah, ini diakibatkan, sangat mungkin diakibatkan apabila sistem
lubang tambang bawah tanahnya itu tidak bagus, tidak sesuai atau tidak proper gitu, tidak di analisa secara geologi teknik secara baik gitu ya. Jadi kalau kita melakukan penambangan bawah tanah gitu kan, membuat lubang tambang bawah tanah gitu, kita harus merancang struktur lubang tambangnya itu gitu. Nah kalau ini tidak dirancang secara sedemikian rupa dan bagus, maka bisa terjadi amblesan sewaktu-waktu gitu, dan itu sangat berbahaya gitu. Kalau teman-teman pernah mendengar ada 12 pekerja tambang di negara Chili di Amerika Selatan gitu ya, dia terjebak di lubang tambang bawah tanah itu ya karena tiba-tiba lubang tambangnya itu ambrol gitu. Ya, itulah yang terjadi. Maka harus dianalisa dan diteliti sedemikian rupa untuk melakukan pembuatan lubang tambang bawah tanah gitu. Lalu yang kedua adalah penyedotan air tanah. Kegiatan penyedotan air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya penurunan tekanan air sehingga lapisan tanah di sekelilingnya menjadi lemah dan terjadilah amblesan pada titik terlemah. Nah, ini sangat terkenal sekali yang terjadi di Jakarta gitu ya. Nah, akibat adanya penyedotan air tanah yang sangat masif gitu oleh banyak bangunan kan di Jakarta yang membutuhkan air tanah yang sangat banyak, hotel-hotel, terus kantor, mall gitu, dan dia mengambil air tanah yang dalam gitu, sehingga dia ibaratkan di bawah itu terus kosong gitu air tanahnya gitu. Nah dia akan bisa perlahan akan turun gitu muka tanahnya gitu. Walaupun nanti secara geologi juga daerah Jakarta sangat didukung ya, karena kalau kita searching atau baca-baca gitu, kondisi geologi di Jakarta itu dia berdiri di atas endapan kuarter diisi oleh sedimen berbutir halus gitu. Nah itu sangat membantu sekali dalam amblesan itu gitu, selain dari penyedotan air tanahnya tadi. Yang ketiga adalah sumur minyak dan gas. Nah, proses amblesan pada daerah sumber minyak dan gas hampir sama ketika menyedot air di bawah tanah, yaitu karena struktur tanah akan menjadi lemah karena kehilangan tekanan oleh penyedotan minyak mentah dan gas yang berlebihan hampir sama, cuma ini terjadi di lebih dalam lagi kan kalau proses produksi sumber migas itu bisa di 2000 meter, 3000 meter gitu, tapi ini sama saja karena fluida itu sudah diambil gitu kan, maka ruangnya akan jadi kosong dan kemungkinan besar bisa terjadi amblesan juga gitu secara perlahan-lahan. Banyak kasus yang terjadi itu, silahkan googling sendiri contoh-contoh kasusnya, di Indonesia banyak, di luar apalagi, silahkan dibaca-baca sendiri. Nah ini contohnya, yang ini adalah amblesan akibat proses penambangan tadi ya, ini coalescing mining tunnel. Nah, ini diambil batu baranya, dia tidak dianalisis demikian rupa di sini sehingga dia bisa akan mengalami subsidence di sini, amblesan tiba-tiba. Nah ini juga oil well atau sumber produksinya, karena dia memompa fluida terus dari reservoir sini, maka dia akan bisa turun. Begitu juga dengan pengambilan air tanah secara berlebihan di Jakarta misalkan. Nah kalau perumahan, dia yang mengambil air tanah dangkal sampai 50 meter misalkan. Nah kalau untuk sekelas mall, hotel, perkantoran yang menggunakan gedung-gedung tinggi itu gitu, dia mengambil sumber air tanah yang dalam, sehingga sangat mengakibatkan penurunan tanah di sini. Nah ini ada sedikit video ya.
itu subsidence. Nah, ketika diambil gitu, air tanahnya akan mengalami penurunan muka tanah gitu. What happen as water is being extracted gitu kan. Nah, as the ground level sinks, the sea level rise. Nah, itu yang terjadi di Jakarta, banjir rob gitu. Nah, ini juga terjadi masalah di pembuangan atau sewage gitu ya. Nah, ini juga di Jakarta, banyak bangunan dia akan semakin membebani. Nah, itu tadi yang bisa kita lihat, karena semakin turunnya tanah gitu ya, akibat dari pengambilan air tanah secara berlebihan tadi, tanahnya akan turun. Nah, karena di Jakarta depannya itu ada air laut, maka air lautnya akan naik. Yang terjadi adalah banjir rob gitu ya, banjir pasang air laut itu yang terjadi di daerah Jakarta Utara gitu. Begitu juga dengan dia tambah dengan banyak gedung bertingkat tinggi itu di Jakarta, sehingga menambah beban dari si tanah yang ada di bawahnya gitu. Dia akan semakin memampatkan atau mengompakkan litologi yang ada di bawah Jakarta itu, sehingga menambah lagi tingkat penurunan tanahnya seperti itu. Nah, ini ada sedikit demonstrasi. Kalau tadi kita amblesan atau lempar jam saja, maka ini spesifik untuk terjadinya sinkhole di daerah Kars gitu. Kita lihat ini ada ini yang putih ini ibaratkan sebagai batu gamping gitu, dengan kekar-kekar yang ada di batuan tersebut gitu kan. Lalu air hujan atau air yang bersifat asam akan dikucurkan atau akan jatuh ke dalam sini dan masuk ke sistem bawah tanah tadi. Nah, karena air hujan bersifat asam, lalu batuan karbonat bersifat basa, maka akan mengalami reaksi. Dia akan melarutkan si batu gamping tersebut. Nah, jadi akan dia larut gitu. The cavity is formed and the surface starts to collapse gitu. Lalu tanah yang di atasnya akan collapse atau akan ambles. Nah, itu terjadilah yang namanya sinkhole. Nah, ini diibaratkan mobil pun bisa masuk ke dalam sinkhole itu saking besarnya gitu. Nah, bisa kita bayangkan gitu. Kenapa bisa terjadi? Yang pertama, karena ada apa, kalau kita membahas litologi batu gamping itu, yang dulunya ada di laut, di dalam laut, sekarang ada di darat, itu mengalami proses pengangkatan kalau secara geologinya. Nah, itu pasti akan membawa struktur geologi, baik itu sesar, baik itu kekar, itu di batuan itu tersebut gitu, karena mengalami proses pengangkatan itu cukup menekan batuannya itu, sehingga sesar dan kekar itu pasti ada di situ. Nah, sesar dan kekar itu adalah menjadi zona-zona atau titik-titik lemah atau lubang-lubang yang bisa dimasuki oleh fluida gitu. Nah, fluidanya dari mana? Dari air hujan, air meteorit yang bersifat asam tadi. Nah, lama-kelamaan air hujannya akan masuk terus, ia akan melarutkan si batu gamping tadi, sehingga terbentuklah gua. Lalu sistem air bawah tanahnya juga terbentuk akibat itu. Ini berlangsung secara bertahun-tahun atau mungkin berjuta-juta tahun gitu. Nah, nanti karena terus-menerus larut gitu, maka tentu saja dia akan
membuka rongga yang dulunya mungkin sempit gitu ya, hanya bersifat pori-pori gitu, sekarang bisa menjadi beberapa meter gitu. Nah itu yang terjadi dengan adanya sinkhole seperti itu, tiba-tiba ambles gitu kan, lubangnya cukup besar, tiba ambles gitu, itu yang terjadi. Nah tadi kita bahas ada land subsidence dan ada sinkhole. Lalu apa bedanya gitu kan? Land subsidence secara umum adalah penurunan secara bertahap atau tenggelamnya permukaan bumi secara tiba-tiba karena pergerakan material bumi di bawah permukaan. Nah, penyebab utama penurunan tanah atau subsidence adalah kompaksi sistem akuifer, penambangan bawah tanah, hidrokompaksi, formasi tanah atau batuan secara alami, sinkhole, dan pencairan permafrost. Nah, ini ada banyak ya penyebabnya, ada akuifernya, sistem akuifernya sudah terkompaksi mungkin akibat adanya pengambilan air tanah yang berlebihan, lalu ada penambangan tadi, hidrokompaksi juga, kompaksi tanah batuan secara alami karena adanya overburden atau mitologi yang ada di atasnya gitu. Lalu ada sinkhole juga sendiri dan pencairan permafrost atau pencairan es di kutub gitu. Penurunan tanah dapat mempengaruhi area yang luasnya sampai ribuan kilometer persegi. Lalu sinkhole sendiri hanyalah salah satu dari banyak bentuk penurunan tanah atau amblesan. Karena apa? Karena sinkhole hanya terjadi di daerah yang disebut sebagai karstirin tadi. Sinkhole adalah bentuk depresi yang tidak memiliki drainase permukaan secara alami. Dia drainasenya atau airnya mengalir di bawah permukaan gitu, sistem air bawah tanah gitu. Pada dasarnya ketika hujan semua air tetap berada dalam sinkhole dan mengalir ke bawah permukaan. Nah, dari sinkhole itu bisa kita katakan bagian dari subsidence gitu ya. Nah, terdapat 6 jenis sinkhole. Yang pertama adalah solution sinkhole, kedua adalah collapse sinkhole, ketiga adalah caprock sinkhole, keempat dropout sinkhole, 5 suffocation sinkhole, dan 6 buried sinkhole. Nah, ini bisa kita lihat yang pertama, misalkan contohnya solution sinkhole, prosesnya dissolutional lowering of surface. Nah, jadi karena ada pelarutan maka si batu gampingnya tadi dia akan larut sehingga dia akan turun, akan hilang di sini dan menjadikan dia morfologi depresi seperti ini dan dikatakan sebagai sinkhole. Rock types-nya limestone, dolomite, gypsum, salt. Kecepatannya untuk membentuk sinkhole ini lebih dari 20.000 tahun. Lalu ukurannya sampai 1000 meter lebarnya dan dalamnya sampai 100 meter. Nah, ini bahaya secara engineeringnya. Ada gua yang ada di bawah permukaan gitu atau di bawah floor, lantai gitu. Lalu mungkin yang kedua, contoh yang lain ada collapse sinkhole gitu ya. Nah, prosesnya rock roof failure into underlying cave. Jadi kalau ini dia perlahan-lahan gitu ya, dia larut perlahan-lahan. Kalau yang di sini yang larut adalah sistem gua bawah tanahnya. Nah, karena sudah larut di sini maka dia langsung collapse tiba-tiba gitu. Strukturnya sama, limestone, dolomite, gypsum, basalt. Formation speednya walaupun dia sangat jarang tapi dia rapid atau cepat eventnya karena dia tiba-tiba ambrol gitu ya, mengisi rongga di bawah tanahnya seperti ini. Lalu mungkin yang sedikit berbeda caprock sinkhole misalkan. Nah, dia di atas dari si limestone ini ada endapan-endapan atau litologi batuan yang lain gitu. Nah, ya prosesnya failure of insoluble rock into
cave insoluble rock below. Jadi runtuhnya batuan yang tidak solusional atau tidak larut gitu ya ke dalam batuan yang larut gitu. Jadi yang di bawah ini sudah mengalami pelarutan. Nah, karena sudah rongganya sudah kosong, maka dia tidak stabil yang atas, maka dia kolaps ke bawah gitu. Rock types-nya any rock overlying limestone, dolomite atau gypsum, atau batuan apa saja yang mengendap di atas si limestone tadi gitu. Terbentuknya dia lebih dari 10.000 tahun atau perlahan-lahan, ukurannya bisa sampai 300 meter secara lebarnya dan kedalamannya 100 meter dan lain sebagainya. Ini ada 6, silahkan dibaca sendiri yang lain. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa sinkhole ini sangat mungkin terjadi gitu ya, atau mungkin bisa saja terjadi di sekitar kita gitu, apabila kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa batuan yang ada di bawah kita gitu. Nah, apabila kita sudah tahu, maka mungkin kalau kita sebagai pemangku kebijakan gitu ya, kita bisa melakukan treatment khusus gitu. Mungkin kita treatment batuannya gitu, melakukan banyak hal gitu yang bisa kita lakukan. Mungkin ada yang dinamakan growthing dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin kita di daerah sini itu jangan dijadikan pemukiman gitu dan lain sebagainya. Itu salah satu tugas dari seorang mungkin geoscientist gitu ya, untuk memetakan mana yang mempunyai potensi atau mempunyai bahaya geologi dan mana yang tidak gitu ya. Karena ini kalau kita tidak waspada ya mungkin bisa akan terjadi gitu, mungkin di atas rumah kita sendiri gitu tiba-tiba ambrol gitu kan, sangat mungkin terjadi, dan banyak bukti yang mencatat itu sudah terjadi gitu, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, simpulannya penyebab amblesan yang pertama adalah sifat alami tanahnya tersebut umumnya berada pada endapan yang relatif muda atau kuarter, Jakarta contohnya. Lalu litologi batuan, batu gamping yang bentuk kars berisiko terjadinya sinkhole. Lalu nomor 3 seharusnya ya, pengaruh adanya tektonik biasanya terjadi oleh adanya struktur geologi. Keempat, pengambilan air tanah yang tidak terkontrol. Dan kelima, pembebanan melalui infrastruktur yang berlebihan. Paling tidak ada 5 penyebab amblesan. Lalu bahaya amblesannya apa? Amblesan tanah dapat menyebabkan berbagai bahaya, antara lain banjir rob terjadi di Jakarta, Semarang, dan lain sebagainya. Banyak sekali contohnya, silahkan googling sendiri. Kedua adalah penurunan muka tanah Jakarta. Lalu robohnya bangunan juga, kalau ada sinkhole secara tiba-tiba maka bangunannya akan bisa roboh. Lalu yang keempat adalah intrusi air laut. Air lautnya masuk ke air tanah, yang air tanahnya sudah diambil maka dia disubstitusi oleh air laut, sehingga mungkin kalau tiba-tiba kita rasakan sumur kita menjadi payau atau menjadi asin, ya itu salah satu bukti bahwa intrusi air laut sudah terjadi. Nah, ini referensi yang saya gunakan, ada Nikola Prokovic, Tony Waltham, dan ini dari situs USGS. Silahkan dilihat-lihat kalau teman-teman penasaran lebih lanjut gitu ya. Oke, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai amblesan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.